Mantap. Hai semuanya, kembali lagi di channel Rama Review. Dan di video kali ini kita akan ngebahas HP 5G dari Samsung nih, yang belakangan ini cukup menarik. Tak lain dan tak bukan yaitu Samsung Galaxy A36 5G. Penasaran bukan? Tonton videonya sampai habis. Oke, langsung aja kita buka kotaknya. Di dalam box penjualan standar, kita dapetin unit Samsung Galaxy A36, kabel USB Type-C, buku manual, dan SIM ejector. Kesan pertama lihat HP ini, desainnya ini makin enak dilihat. Backdoor terasa solid dengan beberapa lekukan framenya dengan finishing matte. Sedangkan warna struktural untuk backdoornya. Moment of truth. Mantap. Sekarang kita bahas desainnya lebih detail. Di bagian belakang kita bisa lihat susunan kamera dengan dilindungi frame yang tebal. Ini mengingatkan saya sama Samsung A30s yang frame kameranya ini menyatu. Tapi A36 ini framenya jauh lebih tebal dan lensanya juga lebih gede. Ada 4 pilihan warna: Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White, dan Awesome Lime. Yang saya review ini warna lavender. Ini cukup menarik, tidak mudah meninggalkan sidik jari dan tidak licin. Kalau kena cahaya putih, pantulannya ini memberikan spektrum warna RGB. Ya mirip-mirip kayak bagian bawahnya DVD gitu. Layar dan backdoornya juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus Plus. Frame sampingnya terasa solid, terbuat dari bahan polikarbonat dan nggak ada garis antena. Kalau sekilas terlihat licin ya, tapi pas saya coba rekam pakai satu tangan, ternyata nggak licin. Saat jari ke ujung layar, terasa framenya sedikit lebih tinggi dari layarnya. Tapi kalau udah terbiasa, apalagi pakai casing, ini bukan masalah lagi. Untuk tombol-tombolnya, posisinya cukup ergonomis dan mudah dijangkau. Di bagian bawah ada port USB Type-C, SIM tray, mikrofon, dan speaker. Speakernya juga udah ada 2 ya, di atas sama di bawah. Jadi kalau lagi nonton video, speakernya udah support stereo. Untuk SIM tray, ini bagian yang agak mengecewakan sih, karena sudah gak support micro SD lagi. Padahal seri tahun kemarin masih ada. Kenapa gak dibikin SIM fisiknya 1, micro SD 1, sama fitur eSIM ya? Jadi tetap bisa pakai 2 nomor HP plus opsi tambahan storage. Bisa jadi pertimbangan sih ini, mengingat banyaknya kritik di bagian ini. Tapi secara keseluruhan, build quality HP ini terasa solid dan nyaman digenggam. Beralih ke bagian layar, Samsung Galaxy A36 5G ini dibekali dengan panel Super AMOLED dengan diameter 6,7 inci. Dengan resolusi Full HD+, frame rate-nya mencapai 120 Hz. Pengalaman visual yang ditawarkan layar ini jernih, warnanya juga kontras. Tingkat kecerahannya juga cukup baik untuk penggunaan di dalam maupun di luar ruangan, karena sudah mencapai 1200 nit. Ada peningkatan nih 200 nit dari versi sebelumnya. Bezel layarnya makin tipis, jadi makin kelihatan cakep nih, sehingga memberikan experience penonton yang lebih imersif. Di sektor performa, Samsung Galaxy A36 ini sudah ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 6 generasi ketiga dengan ukuran 4 nanometer. Udah kenceng banget tuh pasti. Chipset ini dipadukan dengan RAM sebesar 8 GB atau 12 GB dan pilihan penyimpanan internal 128 GB atau 256 GB. Untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing, media sosial, dan multitasking, HP ini terasa lancar, layarnya juga responsif. Buat kalian yang suka ngegame, HP ini sanggup nih buat menjalankan beberapa game. Kayak eFootball ini kalau di settingan yang high 60 fps masih agak kewalahan, kadang drop frame sampai 40 fps bahkan 30 fps. Tapi kalau settingan medium bisa stabil nih di 60 fps. Cuma untuk game berat kayak Genshin Impact masih agak kewalahan nih kalau di settingan yang medium ke atas.
cuma bisa di settingan yang low. Tapi segini udah enak banget, lancar. Salah satu daya tarik utama dari HP Samsung yaitu dari sektor kameranya. Samsung Galaxy A36 dibekali dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depan 12 megapiksel. Hasil fotonya di kondisi cahaya terang terlihat detail. Saturasi warnanya ini cukup kuat. Ciri khas Samsung lah. HDR-nya berfungsi dengan baik, sehingga bagian gelap terangnya ini seimbang. Untuk foto ultrawide berguna banget nih buat mengambil gambar dengan sudut pandang yang lebih luas, dengan FOV 123 derajat. Kamera makro juga lumayan oke nih buat foto objek dari jarak dekat. Untuk kamera depan hasilnya cukup baik untuk selfie dan video. Sudah support 4K 30 fps dan Full HD 30 fps. Halo guys, jadi ini contoh video kamera depan dari Samsung Galaxy A36. Gimana kalau dari sekilas sih, dari sini videonya cukup stabil ya untuk dynamic range-nya. Sedangkan kamera belakangnya ini bisa rekam resolusi 4K di 30 fps dan Full HD 60 fps. Videonya udah stabil, dilengkapi OIS. Perpindahan dari gelap terangnya juga smooth. Menangkap detail jarak jauh juga sudah lumayan oke. Meski tulisan yang kecil banget masih agak kewalahan nih. Tapi segini udah bagus banget. Untuk mikrofonnya juga udah lumayan oke nih, bisa menangkap stereo juga. Jadi kalau lagi rekam kedengeran nih suara kiri kanannya ini jelas banget. Untuk urusan daya, Samsung Galaxy A36 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Dengan penggunaan normal, baterai ini bisa bertahan seharian full. Untuk pengisian dayanya, HP ini sudah support fast charging hingga 45 watt. Udah paling kenceng nih yang dimiliki Samsung sejauh ini. Proses pengisian daya dari kosong hingga penuh ini membutuhkan waktu kurang lebih 68 hingga 70 menit. Udah kenceng banget tuh. Fitur lain yang hadir pada Samsung Galaxy A36 ini antara lain sensor sidik jari di layar, face unlock, NFC yang responsif, dan Galaxy AI tentunya yang lagi ditonjolkan banget nih sama marketingnya Samsung. Untuk konektivitas, HP ini sudah mendukung jaringan 5G dan Bluetooth 5.3. Oke, setelah kita ulas tuntas Samsung Galaxy A36 ini, saatnya kita tarik kesimpulan. HP ini menawarkan layar yang bagus, performa yang cukup oke untuk di kelasnya, kamera yang oke dan sudah mendukung 5G, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan nih, seperti tidak adanya slot micro SD. Nah, apakah Samsung Galaxy A36 ini worth it untuk dibeli? Jawabannya tergantung dari kebutuhan dan budget kalian. Jika kalian mencari HP dengan konektivitas 5G, dengan harga yang bersaing dan fitur-fitur lumayan lengkap, maka HP ini menjadi pilihan yang sangat menarik gitu. Nah, itu dia review saya tentang Samsung Galaxy A36. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk memilikinya? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Kalau nggak suka, dislike. Jangan lupa subscribe untuk video review gadget lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.